Oke, akhirnya kita ada Trip lagi. trip Berkelana. ke Kami akan berkelana di sekitaran Sumut aja. Ya. Kami cluenya perairan-perairan gitu. perairan Iya. danau terbesar Terbesar di Sumut. Iya. Ini gimana di Sumut? Indonesia. 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 Danau terbesar di Indonesia. Ya, jadi kita akan berkelana di sekitaran Prapat dan kita bermalam di Bali Game. Ya, sekitarannya juga ya kan. Iya. Kita kasih tunjuk nanti ya. Pasti kalian penasaran? Pasti, wajib. Tidak mungkin kan? Nggak mungkin nggak, iya. Kita Garansi pernah lah. ini semua. Oke. Oke, Ikuti. lihat keseruannya. Dua bulan lagi ya kan. Memang yang sebiji itu berapa ganas? Iya, sama yang satu sebenarnya. Oke, jadi ini kita lagi berada di mana? Lagi berada di kota tebing tinggi, tepatnya di kedai kopi Bali. Tapi sebenarnya yang dijual mereka ini nasi sayur atau nasi campur. Masih ada, Bu. Khasnya itu Sayur aja. Ya. nasi campur dengan ayam gorengnya, karena ayam gorengnya langsung digoreng pas dipesan. Kopi Bali ini terletak di Jalan Letda Jenderal Surapto, kota tebing tinggi. Oke, jadi di sini spesialis terkenal tuh ayam goreng ya. Di sini Iya. dia yang jual memang dari etnis Tionghoa, tapi tenang aja, insya Allah, Bismillah, halal. Dengar-dengar katanya khasnya ini gara-gara ainya galak. Apa? Ainya galak itu. Oh, Ainya galak katanya ya. Iya, juga. Jadi namanya aja kedai kopi Bali, tapi yang khasnya itu nasi Ayam. campur sama ayamnya, ayam gorengnya. Jadi kami tadi udah pesan, kami tunggu makanannya datang ya. Oke, jadi makanan kami sudah datang. Ini nasi campurnya. Ada nasi, ada emping, ada sayur campur kol, ini timun, kacang, ada mihu, dan yang bestsellernya sop. ayam dengan bumbu cabai khas. Bisa rupanya guys. Dibuntel. Lomba kali. Oke, Langsung yang kita santap. Habis kah? Oke, jadi tadi kami udah siap makan ya. dari kedai kopi Bali yang ada di Tebing kota tebing tinggi. tinggi. Jadi Tadi, sekarang menurut lo rasanya kayak mana tadi? menurutku nasi sayurnya asin, ada sedikit manis dari acarnya, dan terus kelembutan ayamnya dan kegurihan ayamnya dicampur dengan sambal hijau yang mantap. Oke. Enak pokoknya. Jadi kalau menurut gitu ya, ini sebenarnya nasi sayur yang sangat unik. Karena apa? Karena dia ada toco. Toconya itu bukan toco tahu yang kayak biasa gitu ya. Dia pakai jagung kecil-kecil itu apa namanya? Iya, aku juga lupa yang segi-segini Nah, ya. jagung kecil-kecil. Terus habis itu dia pakai acar. Nasi sayur pakai acar, jadi campur. Kebayangan kayak mana itu? Terus ada ikan teri juga tadi. Ada ikan teri, pakai bihun, dan yang terakhir memang ayamnya itu the best kali ya. Bumbunya basicnya cabai hijau, tapi dia kayak manis. Iya. Memang manis. Pertamanya manis, Tapi Terus? aftertaste-nya pedas. Nah, gitulah dia. Jadi unik. Buat kalian tuh menurut kami tuh ratingnya kalau aku 9/10. aku juga 9%. Oke. Jadi tadi
siap makan biar kalian nggak nunggu lama kami di perjalanan ya kan. Langsung aja kami skip. Di sini kita udah di Kota Siantar. Oke. Dan destinasi pertama kami di Siantar nih adalah Vihara. Vihara. Oke, ini tuh Vihara bisa dibilang vihara terbesar yang ada di Siantar. Karena kalau yang kami searching, kalau buka Vihara Medan tuh yang keluar tuh vihara ini. Vihara Nah, apa namanya? dengan identik patung besar. Vihara Avalokitesvara. Nah, itu namanya. Ini ya. Yes. Nah Kita ini lihat lah. tunjuk lebih dekat ayo. Oke. Oke, ini jadi sudah di depan, persis di depannya Vihara ini. Kenapa kita nggak masuk? Karena sedang dalam perbaikan. Iya, kita jadi ini kita ngasih ada tunjukkan dari peringatan luar aja. sedang perbaikan. Oke, Asko. Pemandangan. Inilah keindahan Vihara yang ada di Siantar. Oke, mulai dari sini banyak patung-patung yang sesuai kepercayaan agama masing-masing. Kami nggak tahu ya namanya karena di bawah Nggak ada informasinya. patungnya itu nggak ada namanya dan ini Itu patung terbesar. patung terbesar mungkin ini. Patung Dewi Kannya mungkin itu ya. Ya, Itu yang dinamakan. Itu ada Sun Gokong, ya kan? ya penjaganya Ada dua deh. di sebelah Saya sini nggak bisa masuk. dan sebelah sini. Padahal kayaknya kalau Kayak masuk bagus dalam bagus ya. sekali. Di atasnya lagi langsung melihat keindahan Nah, patungnya. nampak kakinya ya kan. Iya. Jadi ini kami kesini dari luarnya cewek. Oke, beginilah suasananya. Kalau kalian mau kesini kalian nggak usah takut parkirnya. Luas Habis luas sekali. Dan ini ada juga mungkin rumah ibadah atau tempat ibadah apa gitu. untuk tempat Viharanya ini. Ya, benar. Oke, jadi kami langsung ke destinasi berikutnya. Nanti dikasih tahu ya. Oke guys. Oke, nanti dikasih tahu berikutnya. Jangan Oke, dulu guys. dikasih tahu, oke? Oke guys. Ikut. Oke guys, jadi kita lagi beli tiketnya dulu guys. Ayo, guys. Ayo guys. Ayo. Jangan deket kali ke muka gitu. Oke, Orang oke. pun jijik nengok ya. Langsung di close ya, langsung di close. Lebih jijik daripada lihat iklan. Oke, kami beli tiket dulu. Tadi itu pintu masuknya, beli tiketnya persis di samping pintu masuk. Ini harganya 20.000 pakai reguler. Oke. Ini dan itu harga tiket umumnya 35.000, 45.000. Oke, Jadi kita udah beli tiketnya. Nah, kalau udah masuk nah, scan lah. Scan lah. Nah, Oke, screenshot. Oke, Oke. dah. Jadi inilah destinasi selanjutnya yang kami datangi di Siantar, yaitu adalah kebun binatang atau Taman Hewan Siantar. Jadi kami udah beli tiketnya. Ini kami mau masuk dulu. Ini kami kasih tunjuk gimana sih situasinya di kebun binatang Siantar. Oke, jadi setelah pengecekan tiket, ini langsung dapat depannya. Langsung dipandu oleh tiang-tiang seperti itu, jadi kalian bisa tahu mau lihat apa duluan. Dan di situ ada juga. Jadi kita start dari mana nih? Kanan kiri. oh, kita tengok map. Tengok map. Itu ada map juga. Kemana? Halo Sobat Zoom, Sabar. terima kasih Ke? sudah berkunjung ke Sabar, Shelter kami mau Zoom. dengar pengumuman dulu. Memberitakan bahwa sesaat lagi Jadi kami memutuskan untuk ke kanan karena katanya ada sesaat lagi ada pertunjukan hewan di belakang Museum Satwa Liar. Karena di belakang museum itu teaternya, we. Oh iya. Jadi ada beberapa show-show yang akan kita lihat di sini. Sebelum kita mengulik-ngulik, kita bakal melihat keindahan shelter unggas. Kayaknya ini rata-rata unggas. Kita lihat Ya, burung, itu burung makau. Itu tadi di sana ada burung makau, di Ini sini ada berbagai burung macam. duri. Ada burung orange finch, turako hijau. Mereka lagi di atas semua tuh, ini ada burung Jos, ini. cendrawasih, Jos. Burung langka nih, Jos. Ada cendrawasih mana? Itu. Oh, itu dia. Ada burung cendrawasih. Ayo, Jos. Ada burung cendrawasih. Kayaknya itu udah mau mulai show ya, guys. Kita agak buru-buru juga biar tidak ketinggalan. Ini aneka burung dan ada aviaria. Nanti kita mungkin bisa masuk ke dalam. Ini aviaria. Nih ada ayam-ayam. Ada burung merak ya? Ya. Ada burung merak. Lepas kalian bisa interaksi nanti
Tapi kok nggak ada orang ya? Ayo Jos, ayo Jos, ayo Jos. Oke guys, kita udah mau sampai, Coba gigit, masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Animal Edutainment. Jadi di Animal sini Edutainment. teaternya, weh. Edutainment ya kan? Belajar sekaligus media. Ada lagi, Bang? Wah, itu bola gede banget, Pak. Bisa nggak? Wah, ini lagi pertunjukan Otter. outer atau Berang. Nah, sama-sama lah. Biar ayunya lebih semangat, kita bareng-bareng lagi bilang masuknya, ayo. Masuk. Wih, jadi ini berang-berangan memakai Wah, bola ke dalam aduh. keranjang. Lagi, masuk. Dikit lagi, ayo, semangat, masuk. Nah, masuk bolanya sama Tua, pinter banget nih ayonya ya. Ya, si Rio sampai kalah tuh sorain. Baik, sama-sama itu tadi dia penampilan dari Rio dan juga Ayu. Baik dulu dong semuanya. Bye. Binturong outer ya. Balik otter ya, ada balik otter ya. Musang bertubuh besar. Ekornya yang kuat dapat digunakan sebagai kaki kelima guna berpegangan pada dahan. Binturong merupakan satwa arboreal dan jarang sekali untuk turun ke tanah. Hal ini dikarenakan binturong ini sering menemukan makanannya di atas pohon dibandingkan di tanah. Selain memakan buah-buahan, binturong juga memakan telur, burung-burung kecil dan juga mamalia kecil lainnya. Binturong sering mengeluarkan bau yang sangat khas seperti bisa bau dengar. pandan. Bau itu menandakan bahwasanya itu musim perkawinan mereka. Binturong termasuk satwa nokturnal, satwa yang beraktivitas pada malam hari. Ketika siang hari, mereka lebih menghabiskan waktunya untuk istirahat ataupun tidur, dan ketika malam hari tiba, mereka bangun untuk mencari makanannya, sahabat satwa. Binturong ini kami beri nama Moni. Baik, sahabat satwa, untuk selanjutnya akan saya hadirkan kembali di hadapan Anda salah satu burung pemakan buah-buahan yang berasal dari Kalimantan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita panggilkan. Dan inilah dia Rhino Ceros Hornbill atau burung rangko badak. Kenapa dinamakan sebagai burung rangko badak? Karena mereka memiliki paruh tambahan seperti cula badak. Burung ini berasal dari pedalaman hutan Kalimantan dan tersebar luas hingga Pulau Jawa dan juga Sumatera. Namun sayangnya saat ini habitat dari burung enggang cula ini hanya terdapat di hutan pedalaman Kalimantan saja. Karena saat ini status dari burung enggang cula ini merupakan satwa yang terancam punah. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi burung enggang cula ini, seperti adanya kebakaran hutan, penebangan pohon atau fungsi alih hutan, adapun perburuan secara liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya mereka memiliki faktor alami yang menyebabkan burung enggang cula ini sudah terancam punah, di mana mereka adalah satwa bermonogami atau tidak bergonta-ganti pasangan. Apabila pasangan mereka mati, mereka lebih senang hidup menyendiri atau sulit pindah ke lain hati. Wow, termasuk burung yang setia ya sahabat satwa. Kira-kira mana nih yang suka selingkuh? Ada? Yang ini, mohon maaf ya. Dan burung enggang cula ini dijadikan sebagai lambang kesetiaan oleh suku pedalaman Kalimantan. Dan di sini bisa kita lihat bentangan dari sayap burung enggang cula ini sangat lebar, itu bisa mencapai 1,5 meter dan memudahkan mereka terbang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sangat cara yang mudah. Dan biasanya mereka pergunakan untuk mencari makanan. Dan gimana cara membedakan antara jantan dan betinanya? Ternyata dapat dilihat dari warna bola matanya. Apabila warna bola matanya berwarna merah, berarti berjenis kelamin jantan.
Dan apabila warna bola matanya berwarna putih berarti berjenis kelamin betina. Kira-kira yang sudah di hadapan kita kali ini ialah yang berjenis kelamin apa, sahabat satwa? Jantan, benar sekali. Perkenalkan, namanya Zoro. Selain memakan buah-buahan, burung enggang cula ini juga memakan serangga dan juga mamalia kecil lainnya. Sesekali mereka akan turun ke permukaan tanah dan kita akan lihat burung enggang cula ini berjalan. Mereka memiliki cara jalan yang unik. Mereka akan melompat-lompat seperti itu, sahabat satwa. Dan sesekali mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mendeteksi adakah makanan yang bisa mereka makan. Dan burung enggang cula ini disebut sebagai petani hutan karena perannya dalam menyebarkan biji-bijian di hutan. Ketika mereka memakan buah-buahan yang berbiji, biji ini tidak tercerna dengan baik di pencernaan mereka. Dan ketika mereka membuang kotoran, biji itu akan ikut terbuang dan menjadi benih tumbuhan baru di hutan yang mereka lalui, sahabat satwa. Untuk itu boleh dong beri tepuk tangan yang meriah untuk enggang cula. Kita tadi yang penampilan dari Zoro yang dibawakan Bang Alwi. Gimana nih? Masih mau lagi nggak? Mau. Waduh, kurang semangat nih. Masih mau lagi nggak? Mau. Masih mau ya? Dan Mau ini ya? dia satwa-satwa berikutnya. Ini teman-temanku yang lain pun pada Mau mau. semua mau. Kira ya. Kalau ada yang lagi, ada apa lagi? Oke. Hewan selanjutnya. Ini sejauh ini sangat menarik. Edukasinya ini sangat Wajib, membantu wajib. dan sangat memberi wawasan untuk kita ini yang Jelas. kurang lirik akan hewan. Oke, mantap. Ada ayam. Ada ayam-ayaman. Oh iya. Kayak bebek itu. Wah, bisa tahu ya. Masuk lagi. Nah, dengan kembalinya satwa-satwa terampil kami, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah rasa sayang, cinta dan peduli kita terhadap satwa-satwa Sedih ya. Baru 3 hewan. Malah kawan-kawannya semangat semua. Melestarikan mereka. Itulah. Sekali mereka punah, mereka tidak Keren akan banget, guys. tercipta kembali. Dan kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Dan inilah dia satwa-satwa terampil kami. Ada Zoro bersama dengan Bang Alwi. Ada Covid atau burung kakak tua jomblo bening bersama dengan Bang Ju. Sebelum Anda beranjak meninggalkan tempat duduk Anda, kalau saya bilang salam lestari, jawabnya lestari. Setuju semuanya? Baik, saya Bang Idai bersama dengan rekan-rekan saya pamit undur diri. Save our zoo. Salam lestari. Lestari. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Bye. Ambil yuk. Tangkap. Oke, udah siap lanjut kita berkeliling-keliling. Sebelum Anda beranjak